Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat datang di video pembelajaran metodologi penelitian bersama saya Ibu Nindi, dosen Prodi Pendidikan Matematika STKIP Singkawang. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pengertian rumusan masalah, jenis dan cara menulisnya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam video kita kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menggambarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan tepat. Dan yang ketiga, mampu menggambarkan jenis rumusan masalah dengan tepat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep rumusan masalah. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk dijawab melalui pengumpulan data dan analisis data. Dalam penyusunan kalimat rumusan masalah harus jelas seperti memuat kata tanya, variabel, fokus penelitian, dan tempat penelitian. Selanjutnya, bagaimana cara membuat rumusan masalah? Nah, rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang jelas, berbentuk kalimat tanya, dan juga fokus pada pencapaian tujuan. Cara membuat rumusan masalah, yang pertama, tentukan masalah dari penelitian kita. Misalnya kita akan mengukur hasil belajar siswa, maka masalah kita adalah hasil belajar siswa. Yang kedua adalah tentukan solusi, bagaimana menemukan solusi dari masalah yang kita tentukan. Yang ketiga, bukan kalimat tanya antara masalah yang memiliki hubungan sebab akibat. Selanjutnya adalah kriteria rumusan masalah yang baik. Nah, kriteria rumusan masalah yang baik antara lain yang pertama, rumusan masalah harus ditulis atau dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya dan dengan alternatif tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, rumusan masalah yang mengandung unsur pertanyaan yang dapat diuji secara empiris. Yang keempat, rumusan masalah harus mengandung deskripsi tentang kenyataan dan keadaan yang diinginkan. Yang kelima, cakupan dari rumusan masalah harus jelas. Yang keenam, pertanyaan dalam rumusan masalah dapat dijawab dengan metode ilmiah. Nah, di sini ada batasan dalam penyusunan rumusan masalah. Yang pertama adalah rumusan masalah harus spesifik pada variabel yang diteliti. Yang kedua, menggunakan argumen yang masuk akal. Artinya, dalam pembatasan harus rasional dan sesuai dengan logika. Yang ketiga, rumusan masalah itu harus ditentukan pada variabel dengan tepat. Kemudian kita beralih ke bentuk-bentuk dari rumusan masalah. Nah, ada 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kita tahu dulu apa itu rumusan masalah deskriptif. Nah, bisa dilihat di sini. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang biasanya tidak mencari tahu hubungan atau pengaruh antara 2 variabel atau lebih. Nah, variabelnya itu hanya satu dan berdiri sendiri. Jadi, dalam penelitian ini tidak membuat perbandingan. Bisa dilihat contohnya di situ. Nah, contoh rumusan masalah deskriptif di situ sudah Ibu tuliskan. Nah, salah satunya adalah seberapa baik respon siswa terhadap pembelajaran matematika. Dan yang kedua, bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika. Ini salah satu contoh dari rumusan masalah deskriptif.
Yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Nah, apa itu rumusan masalah komparatif? Adalah rumusan masalah yang membandingkan antara satu variabel atau lebih terhadap sampel yang berbeda dan pada waktu yang juga berbeda. Nah, dilihat pada intinya penelitian ini mencoba membandingkan satu variabel satu jika diberlakukan terhadap dua sampel yang berbeda sehingga dapat diketahui pengaruhnya. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh dari rumusan masalah komparatif, seperti diantaranya adalah adakah perbedaan prestasi belajar antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Lihat berlakukan untuk sekolah negeri dan sekolah swasta, bagaimana perbedaan prestasi belajarnya. Oke, next kita ke rumusan masalah yang lainnya, yaitu rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah asosiatif ini seperti apa? Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang berusaha untuk menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Nah, untuk diketahui bagaimana pengaruhnya, dilihat antara perlakuan antara variabel yang pertama dan variabel yang lainnya. Nah, menurut Sugiono, ada 3 macam bentuk dari rumusan masalah asosiatif ini, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Nah, di sini sudah Ibu paparkan juga bagaimana contoh dari rumusan masalah asosiatif. Di antaranya adalah yang pertama, adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat manisnya buah? Nah, ini hubungan simetris. Dan yang kedua, sama masih ada hubungan simetris, itu adalah adakah hubungan antara panjang rambut dengan keterampilan membaca siswa? Itu simetris. Dan yang hubungan kausalnya adalah adakah pengaruh sistem pembelajaran role playing terhadap hasil belajar siswa? Ini diantara contoh-contoh dari rumusan masalah asosiatif yang memiliki hubungan simetris, kausal, dan timbal balik. Oke, next. Nah, bisa dilihat di situ rumusan masalah asosiatif ada 3 tadi yang saya sebutkan. Ada hubungan simetris, ada hubungan kausal, dan hubungan timbal balik. Nanti bisa Anda cari sendiri apa pengertian dari hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan timbal balik atau interaksi. Kita lanjut ke tujuan penelitian. Nah, kita harus tahu dulu apa itu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu adalah merupakan pernyataan yang menjelaskan maksud atau sasaran adanya suatu penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dikonstruk berdasarkan masalah, ya, harus berdasarkan rumusan masalah yang kita buat. Oke, next. Nah, tujuannya ini dilihat. Tujuan dalam penelitian ini ada 3 macam, yaitu bertujuan untuk menemukan ilmu baru, kemudian mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, atau untuk menguji pengetahuan yang ada. Nah, jika dijabarkan lebih lanjut, tujuan penelitian ini dibagi atas 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu eksploratif. Nah, tujuan eksploratif ini untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Nah, yang kedua itu adalah verifikasi, artinya tadi untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Yang ketiga adalah development, yaitu mengembangkan pengetahuan atau penelitian yang ada. Kita lanjut di situ. Biasanya juga tujuan penelitian itu dibedakan menjadi 2. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Seperti apa tujuan umum? Tujuan umum itu adalah tujuan dalam penelitian yang dilihat dari keseluruhan. Dari keseluruhan yang ingin dicapai peneliti itu seperti apa. Dan tujuan khususnya adalah tujuan yang lebih spesifik. Biasanya menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Nanti kalian bisa cari sendiri tujuan kata-kata operasional untuk tujuan penelitian itu seperti apa saja.
Oke, yang selanjutnya ini adalah bagaimana cara membuat tujuan penelitian. Nah, ada dua di situ. Bisa diperhatikan bahwa untuk membuat tujuan penelitian, yang pertama harus kita lakukan adalah harus melihat kembali rumusan masalah. Dari rumusan masalah baru kita dapat membuat tujuan penelitian. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Seperti tadi saya sudah berpesan untuk mencari kata-kata operasional yang bisa digunakan untuk membuat tujuan penelitian. Nah, contoh dari tujuan penelitian salah satunya seperti ini. Jika rumusan masalahnya, adakah kesamaan cara mengajar guru senior dengan guru baru? Maka tujuan penelitiannya adalah membandingkan cara mengajar guru senior dan guru baru. Nah, itu tujuannya. Jika rumusan masalahnya, adakah kesamaan cara mengajar guru senior dan guru baru? Maka tujuan penelitiannya adalah bertujuan untuk membandingkan cara mengajar guru senior dan cara mengajar guru baru. Kemudian rumusan masalahnya, jika rumusan masalahnya adakah pengaruh model pembelajaran Think Per-Share terhadap hasil belajar, maka tujuannya adalah untuk melihat pengaruh model pembelajaran Think Per-Share terhadap hasil belajar. Nah, jadi perlu diketahui untuk membuat tujuan kita harus mengerti betul rumusan masalah yang sudah kita buat di awal. Nah, sekian dari pemaparan Ibu untuk hari ini. Lebih lanjut nanti akan Ibu kirimkan tugas-tugas atau persoalan-persoalan yang dapat kalian jawab seputar rumusan masalah dan tujuan masalah. Oke, Ibu akhiri video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.